Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Para mahasiswa mahasiswi ya, alhamdulillah kita hari ini bisa melaksanakan perkuliahan. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait RPS, yaitu rencana pembelajaran semester mata kuliah studi Islam Nusantara, yaitu terkait dengan desain kurikulum yang sudah kita siapkan selama satu semester ini, mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16 ya. Tujuan dibuatnya RPS ini yaitu untuk membantu kita semua yang ikut mata kuliah studi Islam Nusantara ini memiliki pedoman guidance kira-kira satu semester yang akan datang itu materinya apa saja. Maka dengan adanya RPS ini akan mudah bagi mahasiswa dan juga bagi dosen untuk mengetahui tema-tema yang akan dibicarakan dalam perkuliahan ini. Selain itu, dalam RPS ini juga ada kontrak ya, belajar ya, yaitu mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti aturan penilaian yang berlaku di mata kuliah ini ya, seperti kehadiran ya, ini memiliki nilai 40%, kemudian tugas dan presentasi dalam kelas ini 5%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 25%. Baik, saya akan sampaikan tema-tema yang akan disampaikan dalam mata kuliah studi Islam Nusantara. Jadi studi Islam Nusantara ini sebagai mata kuliah untuk memahami yaitu khazanah keislaman yang ada di Nusantara, yang diwariskan oleh para pendahulu, sehingga generasi yang akan datang bisa memahami ya, dari aspek sejarah, kemudian juga dari bukti-bukti sejarah baik berupa arkeologi maupun manuskrip. Ini merupakan kekayaan khazanah Islam di Nusantara. Enam 16 pertemuan ya. Yang pertama terkait dengan pendahuluan ya, ini biasanya kita isi dengan perkenalan satu persatu mahasiswa yang ikut dalam kuliah semester ini, kemudian kontrak perkuliahan tadi sudah disampaikan, kemudian proses penilaian mata kuliah. Itu pertemuan pertama. Pertemuan kedua yaitu berkaitan dengan pembahasan perkembangan tasawuf di dunia Islam. Kenapa mata kuliah studi Islam Nusantara kok objeknya yang dibahas tasawuf ya? Karena peradaban Islam Nusantara ya, itu sebagaimana pendapat para pakar di
sepakati bahwa Islam masuk Nusantara itu melalui pendekatan sufistik. Maka kemudian mata kuliah ini akan mengeksplor, mengkaji secara lebih mendalam bagaimana ciri khas tasawuf yang berkembang di Nusantara dan bagaimana sejarah tasawuf dari dunia Islam ya masuk ke wilayah Nusantara. Jadi peta pembahasan dalam tema yang kedua, perkembangan tasawuf di dunia Islam, itu salah satunya adalah untuk memahami akar tasawuf itu sesungguhnya apakah dari Islam maupun non-Islam. Sebab pendapat yang menyatakan tasawuf pengaruh dari luar Islam juga ada. Tapi di sini kita akan membuktikan bahwa tasawuf dalam Islam itu ya murni ajaran dari Islam yang sumbernya dari Rasulullah SAW dan juga bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau toh misalnya di luar Islam ada kesamaan, ya, contoh di Hindu-Buddha itu ada proses tirakat ya dengan puasa misalnya. Ya, ini bukan berarti Islam mengikuti terpengaruh oleh Hindu-Buddha, tidak. Memang ada sisi kesamaan. Gitu. Sebab kalau kita lihat fakta sejarah bahwa Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah, itu sebelumnya tidak berinteraksi dengan dunia Hindia, dengan dunia Yunani. Maka ketika ada argumentasi bahwa tasawuf Islam pengaruh dari India maupun Yunani, menurut saya ini secara rasional bisa dibantahkan. Ya, kemudian Rasulullah SAW melakukan meditasi. Kalau dalam bahasa Hindu-Buddha kan meditasi. Kalau dalam bahasa Islam itu kan khalwah, suluk. Itu juga Rasulullah murni inisiatif sendiri, ya sudah tentu bagian dari tarbiyah ilahiyah, bimbingan dari Allah. Ketika melihat kondisi masyarakat Arab yang tidak bertuhan, ya mereka menyembah berhala, kemudian dari sisi kemanusiaan juga mereka tidak memiliki rasa belas kasihan terhadap para wanita dan anak-anak gitu. Dan juga ketidakadilan, ya termasuk praktek-praktek yang berbau penipuan itu juga di zaman Nabi itu menjadi bagian dari tradisi budaya Arab jahiliyah. Melihat kondisi seperti itu, Rasulullah SAW kemudian melakukan yaitu menyendiri, mencari tempat untuk menyendiri. Kalau dalam bahasa tasawuf disebut khalwat, dalam bahasa tarekat disebut suluk. Lah justru khalwat dan suluk inilah ya rujukan yang dilakukan oleh para sufi sesungguhnya mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi bukan mengekor atau mengikuti dari luar Islam. Gitu. Dalam proses Nabi suluk atau Nabi meditasi, ya, sampai akhirnya mendapatkan pencerahan ilahiyah. Ini yang menjadi rujukan bagi para pengamal tasawuf untuk tazkiyatun nufus, membersihkan hati dan jiwa dengan riyadhah musyahadah, dengan zikir, supaya apa? Supaya kualitas hatinya bisa menjadi jernih, kemudian bisa terkoneksi dengan
link ilahiyah gitu. Itu tujuan kenapa para sufi kok harus suluk, harus kholwat gitu. Nah, kemudian setelah kita memahami argumentasi bahwa tasawuf Islam ya sumbernya dari Islam, sumbernya dari Nabi, Quran dan hadis, maka kita sebagai generasi Islam ya semakin yakin bahwa agama kita ini agama yang hak, tidak ngutip sana ngutip sini gitu. Bahkan agama kita memberikan kritik terhadap penyimpangan-penyimpangan agama yang lain. Kemudian tema yang ketiga yaitu penyebaran tasawuf dan tarekat di Nusantara. Ya. Jadi setelah tema yang kedua membahas tasawuf, yang ketiga adalah membahas penyebaran tasawuf dan tarekat di Nusantara. Tasawuf dan tarekat ini kesatuan yang tak terpisahkan. Orang bertarekat ya seyogyanya ya wajib bahkan harus ngaji tasawuf itu. Begitu juga orang bertasawuf juga harus dibarengi dengan amalan tarekat gitu. Karena dua hal ini satu kesatuan yang tak terpisahkan. Contoh misalnya ada orang ikut tarekat ya. Maksud di sini adalah tarekat Mu'tabaroh yang memiliki sanad mutasil hingga Rasulullah SAW. Akan tetapi dia hanya mengamalkan zikir, tidak paham ilmu tasawuf, tidak memahami bagaimana pengendalian hawa nafsu, bagaimana peta di dalam diri kita gitu. Maka ketika hanya mengamalkan tarekat tok ya, tidak dibarengi dengan tasawuf, disinilah yang seringnya menimbulkan yaitu pemahaman-pemahaman yang berpotensi menyimpang gitu. Ya seperti yang terjadi kasus ya beberapa komunitas tarekat misalnya, mereka punya pemahaman karena merasa dirinya itu sudah mendapatkan koneksi ilahiyah gitu. Itu akhirnya muncul klaim, oh berarti saya sama dengan Nabi dong gitu. Oh berarti saya ini sebagai Rasul dong. Nah ini contoh-contoh seperti ini ada dan terjadi di berbagai tempat ya, pengakuan menjadi Imam Mahdi, pengakuan menjadi Rasul. Nah ini dampaknya dari tidak memahami ilmu. Begitu juga para pengkaji tasawuf, misalnya ya, kalangan akademisi, dia belajar tasawuf. Ya, teori-teori tasawuf dari berbagai kitab sudah dipahami, sudah dihafalkan. Akan tetapi tidak dipraktekkan dengan tarekat. Dia ya ngawang-ngawang saja, tidak bisa mengurai persoalan hati, jiwa dari dalam dirinya. Gitu. Karena mereka belum merasakan riyadhah mujahadah, belum merasakan menikmati yaitu proses internalisasi dari riyadhah mujahadah dan zikir, kemudian menghasilkan sebuah dzauq, sebuah rasa yang ini menjadi pengalaman spiritual bagi para salik. Nah, penyebaran tasawuf dan tarekat di Nusantara ini juga melalui sebuah perjalanan panjang. Kalau kita lihat dalam sejarah Islam, ya, mulai dari abad pertama Hijriah sampai ya era Abbasiyah, itu penyebaran Islam itu ya sudah masuk ke berbagai wilayah termasuk di Eropa. Akan tetapi pergerakan penyebaran Islam ke Nusantara itu bisa diyakini bahwa dampak dari keruntuhan Baghdad pada abad 13 ya itu mulai terjadi proses penyebaran Islam masuk ke wilayah Asia ya, masuk Asia Tenggara, kemudian masuk ke wilayah Nusantara. Ya, itu terjadi setelah runtuhnya Baghdad
pada abad 13. Maka di abad 14 inilah ada pergerakan ulama-ulama dari Maghribi, ya, kemudian dari Samarkand, ya, itu mereka masuk ke wilayah Nusantara dalam rangka ya dakwah ke wilayah Nusantara. Nah, para pendakwah yang masuk ke Nusantara, mulai dari Aceh sampai Jawa, itu semua mayoritas adalah pengamal tasawuf dan pengamal tarekat. Sehingga jaringan transmisi penyebaran ya ini ya terdokumentasi dengan baik. Kalau itu Thariqah Mu'tabaroh, pasti hubungan guru dan murid ya tercatat dalam silsilah sampai zaman sekarang. Contoh misalnya Tarekat Naqsabandiyah, Khalidiyah, ya ini kan sumbernya ada di Uzbekistan. Nah, tapi tarekat ini berpengaruh besar di Nusantara, mulai dari Aceh, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Malaysia. Itu banyak sekali para pengikut Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah. Nah, ketika kita teliti, kita lacak asal usulnya, ya, ternyata ulama Nusantara di abad 17, 18, 19, ya, mereka mendapatkan silsilah Thariqah atau sanad Thariqah, ya, itu melalui jaringan yaitu ulama Haromen, yaitu Syekh Sulaiman Zuhdi. Nah, Sulaiman Zuhdi ke atasnya itu ulama-ulama yang sumbernya adalah dari India, kemudian dari Uzbekistan. Nah, dari Sulaiman Zuhdi inilah ya beliau tinggal di Jabal Qubais di kota Mekah. Karena dulu itu orang haji itu kan berbulan-bulan. Nah, waktu kosongnya itu digunakan untuk belajar tasawuf, belajar tarekat, kemudian mereka sampai suluk, baiat. Nah, setelah selesai haji, mereka pulang ke Nusantara menyebarkan ajaran tarekat ini. Maka silsilah Sulaiman Zuhdi ya ini sangat masyhur ya, mulai dari Aceh, kemudian Sulawesi, Sumatera Utara, hampir pulau Sumatera itu tarekat-tarekat Naqsabandiyah itu sanadnya ke Syekh Sulaiman Zuhdi, termasuk tarekat Naqsabandiyah yang berkembang di Jawa, ya, mulai dari Banten, Cirebon, ya, Jakarta, kemudian wilayah Demak, terus Tasikmalaya, terus sampai Purworejo, terus ke timur Jawa Timur, ya. Itu kalau dilacak sanad Thariqahnya itu ke Sulaiman Zuhdi. Maka dengan memahami pembahasan tema ketiga ini, kita akan tahu bagaimana penyebaran tasawuf dan tarekat di Nusantara. Kemudian yang keempat yaitu mengenal tokoh-tokoh tasawuf Nusantara dan karya-karyanya. Jadi para ulama-ulama tasawuf Nusantara mulai dari zaman Syekh Hamzah Fansuri, kemudian Syekh Samsudin As-Sumatrani sampai Syekh Abdul Rauf As-Singkili, itu semua ulama-ulama yang aktif. Mereka memiliki karya tulis, ya, yaitu kitab-kitab. Baik yang berbahasa Arab, ya, ada juga yang menggunakan bahasa Pegon. Seperti Syekh Abdul Rauf itu juga punya karya yang bahasa Arab, ada juga yang berbahasa Pegon, termasuk Syekh Abdul Somad Al-Palembani itu juga punya kitab Syarhus Salikin, itu terjemahan dari kitab Ihya, isinya juga sama, membahas tarekat Khalwatiyah dan juga martabat 7. Kemudian
Di Jawa ada Syekh Muhi Pamijahan, ya, beliau itu juga punya tinggalan manuskrip yang ada di Leiden. Kemudian ada juga Syekh Nafis Al-Banjari punya kitab yang namanya Ad-Durrun Nafis. Kemudian ada juga Syekh Arsyad Al-Banjari. Kemudian ke timur lagi ada Syekh Yusuf Al-Makassari. Ya, mereka memiliki karya-karya ya seperti Jubdatul Asror dan kitab-kitab lainnya. Jadi mengenal tokoh-tokoh tasawuf dan Nusantara dan karya ini penting, sebab ketika beliau-beliau ini sudah wafat, ya, yang hidup ini ya ilmunya. Gitu. Kita bisa bersyukur ya di zaman sekarang, gitu ya, kita masih bisa mengakses karya Syekh Hamzah Pansuri, masih bisa mengakses Syekh Samsudin As-Sumatran, bisa mengakses karya Syekh Abdurrahman As-Singkil, dan juga ulama-ulama yang lainnya. Nah, ini menjadi penting supaya mahasiswa itu ngerti betul ajaran yang ditinggalkan oleh para ulama-ulama terdahulu, gitu. Jadi tidak sekedar mereka menjadi menjadi orang yang hanya sebatas mendengar, gitu ya, tapi bisa mengakses karya-karya tersebut untuk dikaji, untuk diteliti. Bahkan sangat bermanfaat sekali apabila manuskrip-manuskrip yang menjadi tinggalan beliau ini bisa dikaji menjadi kajian penelitian tesis maupun disertasi. Kemudian berikutnya pembahasan yang kelima, ya, yaitu terkait tradisi pesantren dalam diskursus Islam Nusantara. Ya, jadi para ulama terdahulu, ya, mereka ya, memiliki ilmu yang luar biasa, sanadnya jelas, ya, ke Haromen, dan Haromen itu juga masyhur ya ulama-ulama kita seperti Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemudian setelah pulang mereka bikin zawiyah, ya, atau bikin langgar. Kalau di wilayah Sumatera itu langgar, atau Dayah itu di wilayah Aceh, ya. Kalau di Jawa itu namanya pondok pesantren. Gitu. Ya. Ketika mereka pulang ke wilayah masing-masing, ya pasti ada semangat untuk intisyarul ilmi, ya. Datanglah para santri, ya, kemudian santri menginap, dibuatkanlah kamar-kamar, kemudian dibuatlah majelis untuk mengkaji. Nah, ini yang menjadi latar belakang berdirinya pesantren-pesantren. Nah, pesantren-pesantren di Indonesia, ya awal mulanya ya sederhana. Kalau kita lihat di Aceh, ya itu namanya Dayah, terus di Padang itu namanya langgar atau apa, ya. Nah, kemudian di Jawa ya berawal dari kebutuhan santri yang ingin taklim itu. Ya, dalam perkembangannya ya di Jawa ini, ya ada pesantren yang tua yang menjadi rujukan ulama-ulama Nusantara, yaitu pesantrennya Kiai Kesan Besari Ponorogo. Itu juga menjadi bagian dari ulama Torekot dan ulama tasawuf. Kemudian beliau ya punya tempat, kalau ke Ponorogo itu masih ada langgar kecilnya, itu masih ada tempat beliau ngajar dulu. Nah, yang belajar itu ada tokoh-tokoh penting seperti Ronggo Warsito, kemudian Pangeran Diponegoro, dan juga Kiai Santri dan tokoh-tokoh lainnya. Nah, ini maksudnya bahwa pesantren, ya
menjadi bagian tak terpisahkan ya, dari penyebaran ilmu tasawuf dan tarekat. Karena nanti baru setelah era modern gitu ya, ada sekolah-sekolah yang mulai berbasis formal gitu. Tapi ada juga yang masih tetap mempertahankan tradisi thariqah. Kemudian berikutnya tema yang kelima yaitu tradisi pesantren ya. Keenam itu UTS ya. Ketujuh yaitu intelektual pesantren, ruang lingkup wacana keilmuan tradisi dan jaringan keulamaan. Kemudian kedelapan improvisasi dunia pesantren. Kesembilan pesantren dalam menghadapi tantangan global. Ya, ini juga penting bahwa pesantren itu dinamis ya, tidak statis ya, seperti ada sekolah formal yang digabungkan dengan pesantren. Ini tidak ada lain adalah sebagai respon menjawab tantangan zaman. Tapi ada juga pesantren yang tetap mempertahankan nilai kesalafan ya, seperti Tegalrejo, Ploso, Lirboyo. Itu termasuk pesantren yang mempertahankan kesalafan tapi juga menerima pembaruan ya, seperti Ploso itu sekarang sudah terkoneksi dengan Ma'had Ali. Ploso juga sama ya, terkoneksi dengan Ma'had Ali. Kemudian Tegalrejo itu ya sudah dibuat sekolah-sekolah formal ya, baik SMP, SMA. Ini artinya bahwa para kiai ya dalam merespon perkembangan zaman itu ya dengan mendirikan sekolah-sekolah formal sebagai kebutuhan masyarakat pada zamannya. Kemudian selanjutnya tema yang ke-10 yaitu jaringan transmisi dan penyebaran fikih di Nusantara. Nah, ini mulai persoalan fikih ya. Jadi dari abad 17, 18, 19 masuk 20 vakum ya. 17, 18, 19 ini di Nusantara itu boleh dikatakan ini era berkembangnya ilmu tasawuf dan tarekat. Ini abad 17, 18, 19. Abad 20 vakum karena pasca fatwa Manhajul Istiqomah. Ini dampaknya secara nyata hampir setengah abad itu orang Nusantara tidak berani ngajar tasawuf dan tarekat ya. Baru kemudian di abad 20 setelah merdeka ya, corak pesantren yang berkembang di Indonesia itu ya lebih dominan ke aspek fikihnya. Kalau misalnya ada tasawuf ya paling ihya sama hikam. Tapi yang kitab-kitab hakikat seperti abad 17, 18, 19 ya, seperti kitab Tufah Mursalah, Bahrul Lahud ya, itu sangat sulit kita cari dan kita temukan. Tapi ternyata ini disimpan oleh Seni Urdunya di perpustakaan Leiden di Belanda sana. Maka yang menjadi pembahasan di tema ke-10 adalah jaringan transmisi dan penyebaran fikih di Nusantara. Kemudian berikutnya tema ke-11 yaitu karakteristik fikih ulama Nusantara. Ya, ini juga ulama-ulama Nusantara ya banyak merespon persoalan-persoalan fikih ya terkait dengan perkembangan zamannya, tidak statis. Gitu. Kemudian 12 mengenal karya-karya fikih ulama Nusantara. Ya, di abad 20 ke atas itu yang muncul itu karya-karya ulama yang berbasis pada kitab fikih. Kemudian tema yang ke-13 yaitu fikih kontemporer ulama Nusantara ya, menjawab tantangan zaman. Ini ya seperti fikih sosial yang dikarang oleh Mbah Sahal dan juga gerakan-gerakan
sosial yang dilakukan oleh Gus Dur, ya ini masuk bagian dari fikih kontemporer. Ditambah ada perkembangan seperti ulama wanita, ya ini juga termasuk perkembangan yang menarik di era kontemporer. Nah, kemudian yang akhir 14-15 ya, ini membahas peran ulama tarekat dari era kolonial sampai pasca kemerdekaan. Nah, ini ya sudah kita urai ya pada penjelasan sebelumnya. Jadi ulama-ulama tarekat ini memang punya pengaruh besar ya sejak abad 17, mulai dari Syekh Samsuddin As-Sumatrani yang memimpin perang di Malaka, kemudian Syekh Abdul Somad Al-Bailambani perang di Patani, kemudian Syekh Yusuf Al-Makassari perang di Banten, akhirnya diasingkan sampai ke Kefton. Terus belum terakhir ada penerusnya, yaitu Pangeran Diponegoro yang dikenal dengan Perang Jawa. Terus ada Geger Cilegon dan ada pemberontakan yang lainnya. Itu semua pengamalnya ya adalah orang-orang ahli Thariqah gitu. Kemudian yang ke-15 ya sebelum UAS, yaitu temanya mengenal tarekat Mu'tabaroh di Nusantara. Nah, untuk memahami tarekat Mu'tabaroh ya ini juga diperlukan pemahaman dari aspek sejarahnya. Ya seperti kronologisnya. Karena sejak abad 20 sampai merdeka ini kan kelompok tasawuf tarekat ini kan nggak ada yang muncul sama sekali. Kemudian setelah merdeka 57 ya itu baru didirikan, yaitu Jam'iyah Al-Thariqah yang dimotori oleh Kiai Nawawi, terus Kiai Muslih, Kiai Masrohan, dan ada kiai dari Magelang juga, Mbah Kudori ya, termasuk Mbah Kudori ini yang mensupport. Beliau ulama fikih tapi mensupport muktamar pertama pada 1957. Nah, saya baca di manuskrip laporan muktamar yang pertama, latar belakangnya yaitu untuk merespon adanya gerakan-gerakan Thariqah yang berkembang tapi ghairu mu'tabaroh, mereka menyimpang ya, maka perlu wadah yang namanya yaitu Jam'iyah Al-Thariqah Al-Mu'tabaroh. Ya, kemudian dalam perkembangannya ya langsung ke abad ya zaman sekarang ya, yaitu menjadi Jam'iyah Al-Thariqah Al-Mu'tabaroh An-Nahdliyah yang disingkat Jatman ya sejak tahun 1979 dalam muktamar NU di Semarang diputuskan sebagai banomnya NU. Kemudian setelah itu ya Jatman sampai sekarang menjadi badan otonom di bawah PBNU yang mengurusi thariqah-thariqah Mu'tabaroh di Nusantara. Nah, dalam buku Thariqah Mu'tabaroh itu memang tertulis ada 44 thariqah, tapi fakta yang ada di Nusantara sebenarnya tidak lebih dari 10 ya. Karena yang 44, 45 itu kan itu adanya di luar Nusantara. Tapi yang di Nusantara itu ya paling populer ya Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah, kemudian Naksabandiyah, kemudian ada Satariyah, ada Kholwatiyah, ada Samaniyah, ada Tijaniyah, kemudian ada Satariyah, dan ada lagi Idrisiyah ya tambahan. Ya hampir sekitar 9. Ini yang paling populer dan berkembang di Nusantara. Ya, kemudian terakhir 16 adalah UAS. Ya, demikian RPS mata kuliah Studi Islam Nusantara. Ya,
Kemudian selanjutnya nanti akan dibagi untuk per tema, yaitu untuk dibagi pada mahasiswa ya untuk membuat makalah yang nanti akan dikoordinatori oleh ketua kelas. Ya, demikian penjelasan dari RPS mata kuliah Studi Islam Nusantara, mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.